Oke, kita akan mulai bentar lagi. Sudah ada 9 siswa yang masuk di kelas ini. Cek-cek dulu, bisa dengar suara saya semua? Oke. Saya nggak nyanyi kok, merdu. Kayaknya tadi saya salah ngeset waktu, harusnya 40 menit, ini kok jadi 1 jam ya, padahal dari wizardnya tuh 40 menit loh. Oke, kalau gitu kita mulai saja kelas kita. Saya awali sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya pengaruh ya, jadi molor gitu loh. Ya, saya ucapkan selamat malam dan selamat datang pada seluruh siswa dan siswi kelas 11 semester 3 di program belajar kejar paket C Kesetaraan Taiwan untuk malam hari ini pada tanggal 27 Februari tahun 2017. Ya, selamat ketemu lagi dengan saya setelah pertemuan terakhir kemarin hari Jumat dalam pelajaran bahasa Indonesia dan satunya apa? Kewarganegaraan ya. Dan malam hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-8. Saya kira teman-teman sekalian kemarin sudah mendapatkan soal UTS ya. Karena memang minggu ini merupakan minggu-minggu untuk ujian tengah semester, untuk evaluasi separuh jalan kita memasuki atau kita sudah melewati pembelajaran dalam satu semesternya. Jadi separuh jalan sudah kita lewati, maka dari itu perlu diadakan evaluasi untuk mengukur kira-kira apa yang sudah disampaikan oleh para tutor itu bisa diserap dengan baik atau tidak ya. Jadi dengan dilihat dari pengetahuan teman-teman sekalian dalam menjawab soal UTS ya. Dan untuk pelajaran saya kemarin sudah memberikan link kepada Pak Fahri untuk diberikan untuk pada kalian untuk dikerjakan ya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk menuliskan dalam kertas atau mengetikkan dalam Microsoft Word gitu ya, atau mengirimkan email gitu. Jadi tinggal buka link tersebut, nanti akan ada petunjuk pengisian, kalian tinggal mengisi dengan memilih salah satu jawaban yang paling kalian anggap benar. Nanti kalau sudah dikerjakan semua, di akhir soal tersebut akan ada tombol submit atau kirim dan otomatis jawabannya sudah diterima di server saya atau di sistem saya. Jadi saya tidak perlu ngoreksi, ambil satu-satu dari email karena jujur banyak waktu yang saya pergunakan untuk itu mengkoreksi jika satu-satu dikirimkan ke email. Maka dari itu kemarin saya minta izin kepada akademik untuk pengajaran saya atau pelajaran saya itu saya bikin online supaya untuk memudahkan teman-teman sekalian dan memudahkan saya dalam mengoreksi ya gitu. Dan akhirnya disetujui, ya sudah saya mulai membuat link tersebut dan kita trialkan, kita coba ya nanti ya, kira-kira bagaimana. Nah, setelah 1 minggu nanti terlewati, saya akan informasikan pertama sebelum nilai saya terbitkan, saya akan informasikan bagi siswa-siswa yang sudah mengerjakan sehingga nanti akan jelas siapa yang belum mengerjakan. Dan
mungkin ada kendala sudah mengerjakan tetapi belum terkirim sehingga nanti bisa di cross check lagi gitu. Baik, silakan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa yang baru datang silakan duduk. Kita akan segera mulai pelajaran kita pada malam hari ini. Jadi kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu. Ya, nggak harus terburu-buru karena kalian punya waktu sampai tanggal 11 Maret kalau nggak salah. Jadi minggu kedua bulan Maret. Jadi ini masih Februari ya, walaupun 2 hari lagi kita akan masuk bulan Maret, tetapi masih lama lah. Jadi kalian nggak usah terburu-buru. Dikerjakan kalau pas waktu senggang sehingga kalian bisa buka buku atau buka internet untuk cari jawaban yang benar ya. Itu. Ya, malam hari ini kita akan melanjutkan perjalanan pelajaran kita yang lalu, di mana sempat kita bahas di pertemuan yang lalu tentang konflik sosial. Ya, konflik sosial, kemudian ciri-cirinya bagaimana kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, sehingga pada malam hari ini kita akan bahas dalam 40 menit ke depan atau kurang lebih 1 jam pelajaran. Kita akan bahas sedikit materi yang ringan-ringan saja tentang bentuk-bentuk konflik berdasarkan ruang lingkupnya. Namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu, kita awali terlebih dahulu pelajaran kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Baik. Ya, sudah tambah ya siswanya, 13 siswa yang sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa mendapatkan berkah, barokah, dan membawa manfaat bagi diri saya sendiri ataupun bagi teman-teman sekalian. Oke. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa malam hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk konflik berdasarkan ruang lingkupnya. Ya, kelihatan semua ya slide papan tulisnya ya. Ya, pelajaran kita tentang bentuk-bentuk konflik berdasarkan ruang lingkupnya. Kosong? Ya. Kalau kita bicara macam-macam konflik ya, macam-macam konflik berdasarkan lingkungannya, ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konflik antar kelas. Ya. Konflik antar kelas itu bukan berarti kalian sekarang duduk di kelas berapa ini? Kelas 11. Kemudian kalian gontok-gontokan dengan kelas sebelah ya. Kelas 10 misalnya atau kelas 12. Atau kelas kejar paket B kelas 78 bukan, tetapi konflik antar kelas itu akan beda pengertiannya. Seperti apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Jadi kelas sosial itu merupakan penggolongan masyarakat atas dasar kriteria ekonomi dan karakteristik tertentu. Biasanya ya tingkatan-tingkatan kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat itu diukur dari segi kriteria ekonomi atau karakteristik tertentu, misalnya keekonomi atau kekayaan ya. Itu biasanya untuk menggolongkan kelas-kelas yang ada dalam masyarakat atau jabatan-jabatan begitu ya. Nah, ini di poin kedua sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa karakteristik tersebut ya biasanya ekonomi atau karakteristik tertentu yang mungkin bisa berupa jabatan atau kekayaan. Jadi jabatan antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda, kekayaan seorang satu dengan kekayaan orang yang lain itu berbeda-beda, itu akan menentukan kelas, status kelas seseorang di dalam kehidupan sebuah bermasyarakat. Dengan karakteristik tersebut, masyarakat itu dapat digolongkan menjadi kelas atas dan kelas bawah. Di mana kelas atas itu adalah golongan orang-orang yang superpower ya, dengan orang-orang kaya, jabatannya tinggi, kemudian ekonominya mapan yang menghasilkan uang bermiliar-miliar berbulan.
Tetapi dengan kelas perbedaannya dengan kelas bawah, ada kelas bawah di mana dia untuk makan sehari-hari aja susah gitu ya. Tinggal di perkampungan yang kumuh, bahkan rumahnya tidak permanen, kalau hujan bocor, bisa kena banjir gitu ya. Kalau kena angin bisa hilang rumahnya. Nah, itu orang-orang dengan kelas bawah. Dalam konflik antar kelas, tentu kelompok kelas atas itu akan menjadi lebih kuat. Jadi kalau kita lihat adanya perseteruan atau konflik-konflik antar kelas, di mana kita tahu di masyarakat itu ada kelas atas, kelas bawah. Siapa kira-kira yang menempati posisi terkuat atau superpower dalam sebuah konflik? Yang menangan siapa kira-kira kalau misalnya ada kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah? Siapa kira-kira? Gimana, suaranya putus-putus? Masa? Sekarang gimana? Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Baik, saya ulangi ya. Dalam konflik antar kelas, ya, dalam masyarakat kita tahu bahwa ada struktur kelas atas, struktur kelas bawah yang tadi sudah saya katakan, sudah saya jelaskan. Nah, kira-kira kalau di dalam antar kelas tersebut, sosial kelas atas, sosial kelas bawah, kalau terjadi konflik ya, kira-kira yang kuat yang mana? Apakah yang bawah, apakah yang atas? Oke, setuju ya, kelas atas ya. Biasanya kalau kita lihat adanya perbedaan kelas di masyarakat kelas atas kelas bawah, jika ada konflik, dominasi kelompok atas itu menjadi lebih kuat terhadap kelompok bawah karena ketergantungan kelompok bawah pada kelompok atas. Jadi biasanya kelompok-kelompok bawah itu lebih menyegani atau lebih hormat atau lebih takut pada kelompok-kelompok atas ya. Karena mereka beranggapan bahwa kelompok atas itu dengan mempunyai segala macam kekuasaan, kemudian jabatan, kekayaan, ekonomi dan sebagainya, mereka akan bisa melakukan hal apapun yang bisa mengalahkan atau bisa melakukan apapun yang dia mau gitu. Putus-putus lagi. Wah, kok begitu ya? Padahal sinyal saya di sini hijau loh. Gimana sekarang? Kenapa begitu ya? Masa semua siswa sinyalnya merah dan semuanya putus-putus, berarti kan di tempat saya yang jelek. Tapi di sini sinyal saya biru, kemudian icon mikrofonnya naik turun bagus. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi saya sudah katakan bahwa dominasi kelompok atas itu menjadi lebih kuat terhadap kelompok bawah karena ketergantungan kelompok bawah pada kelompok atas. Jadi orang-orang yang berada di dalam kelompok bawah itu biasanya takut, kemudian segan, kemudian hormat kepada orang-orang dengan status atau berada di kelompok atas karena mereka beranggapan bahwa kelompok atas itu bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan karena mereka punya jabatan, punya kekayaan, punya duit, punya ekonomi yang tinggi begitu ya, sehingga ya mereka merasa bahwa mereka hebat, mereka merasa memiliki power, kekuatan begitu. Kemudian dengan mereka yang merasakan semuanya itu, yang mereka merasa bahwa dirinya hebat, memiliki jabatan, kekayaan dan sebagainya, kelompok atas kemudian akan berusaha mengeksploitasi atau menggunakan semaksimal mungkin kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan dari kelompok bawah dan yang dipimpinnya. Biasanya orang-orang kelompok atas itu
cenderung mengintimidasi atau mengeksploitasi ya. Jadi kalau apa-apa ya terserah gue, kamu nggak ada hak untuk ngomong, kamu nggak ada hak untuk bertindak dan sebagainya. Jadi merasa tertindas dan cenderung mengeksploitasi, memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dari kelompok-kelompok bawah itu. Eksploitasi pada kelompok bawah tentunya akan menjadi beban yang berat bagi kelompok bawah, terutama kaum buruh ya. Biasanya orang-orang kelompok atas itu termasuk orang-orang yang punya pengusaha ya, bos-bos ya, bos perusahaan, bos apapun itu, dan kelompok-kelompok kaum kaum bawah itu adalah termasuk buruh-buruh yang mereka bekerja kepada orang-orang kelompok atas ya. Nah, eksploitasi ini biasanya dilakukan dengan membebani mereka kaum-kaum buruh atau kelompok bawah tersebut. Hal itu juga menimbulkan jurang pemisah dan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin tinggi. Jadi kemudian dikenal ada istilahnya bos dan jongos ya, bos dan buruh gitu. Jadi adanya kesenjangan yang cukup jauh. Jadi bos tidak bisa disejajarkan dengan buruh ya. Bos tidak bisa disejajarkan dengan pembantu atau jongos dan sebagainya. Itu kemudian ada kesenjangan sosial yang semakin tinggi. Jika eksploitasi ini berlebihan, maka pada suatu saat akan terjadi konflik antara majikan, pemilik modal, pemilik perusahaan, pemilik kekayaan dengan buruh atau orang-orang yang bekerja dengan mereka. Biasanya bentuk konfliknya bisa terjadi yaitu tuntutan ya buruh terhadap majikan. Misalnya Monroe. Apa itu Monroe? Oh, iya. Ya istilahnya begitulah. Kemudian saya contohkan ya. Jadi biasanya terlalu banyak eksploitasi. Biasanya kan kaum-kaum atas ya, biasanya bos-bos, kemudian manajer dan sebagainya, itu kan memperlakukan kaum-kaum bawah seperti buruh begitu ya. Itu semena-mena, artinya memberikan pekerjaan yang sangat berat, kemudian bebannya terlalu tinggi. Ya nggak apa-apa, mereka kan memang apa ya ditugaskan untuk bekerja gitu ya, ditugaskan untuk bekerja. Jadi ya seenak jidat saya untuk menyuruh mereka untuk melakukan apa saja, sehingga akan timbul konflik kalau misalnya upahnya tidak sesuai apa namanya. Sebentar, ada. Oke, sebentar ya, saya dapat email dari profesor saya. Ya, saya teruskan. Ya biasanya bentuk konflik itu jika upah tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan gitu ya, sehingga banyak buruh yang menuntut kemudian jangan terlalu berat kerjanya atau eh, upahnya ditinggikan atau dinaikkan begitu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini baru sinyal saya bermasalah. Oke,
Yang selanjutnya setelah konflik antar kelas ada konflik antar kelompok. Ini yang sering terjadi. Kelompok baru bisa timbul sebagai akibat dari perubahan kedudukan anggota dalam masyarakat. Jadi di dalam masyarakat tidak akan hanya ada satu kelompok atau dua kelompok, bahkan seiring bertambahnya waktu kelompok-kelompok baru itu akan muncul seiring adanya perubahan-perubahan yang timbul, begitu. Misalnya seorang yang menjadi anggota partai politik, tujuan sebuah partai politik itu adalah mendapatkan kekuasaan dalam ketatanegaraan. Hal ini berakibat pada terjadinya persaingan yang ketat dengan partai politik lain. Biasanya di dalam masyarakat ya, misalnya ada beberapa caleg yang di dalam masyarakat tersebut, otomatis akan ada kelompok-kelompok tertentu yang mendukungnya gitu ya. Gitu. Nah, sehingga dalam proses jual dirinya atau proses kampanyenya itu akan mengalami banyak sekali persaingan-persaingan yang ketat ya antara partai politik satu dengan partai politik yang lain. Masih putus-putus sinyalnya, malah nggak ada koneksi nih. Cek cek 1 2 3, bisa dengar suara saya? Halo. Wah, gawat, sinyalnya hilang-hilang terus. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, tadi jadi ini kan nggak nyambung lagi saya ngomong. Saya ulangi lagi. Baik, tadi adalah konflik antar kelompok. Jadi misalnya ada salah satu dalam suatu wilayah ya, dalam suatu masyarakat ada beberapa calon yang mencalonkan diri menjadi caleg misalnya gitu ya. Otomatis akan ada kelompok-kelompok tertentu yang mendukungnya ya. Dan akhirnya dalam proses kampanye mereka akan mengalami persaingan yang sangat ketat. Ketika akan berlangsung pemilihan umum, setiap partai politik akan berkampanye untuk berusaha menarik simpati para masyarakat. Sering cara-cara berkampanye untuk menjaring suara masyarakat itu dilakukan oleh suatu partai tapi tidak disetujui oleh partai lain. Akibatnya antara partai satu dengan partai yang lain itu saling konflik
bahkan sampai sering pula berdampak pada kekerasan fisik. Misalnya anggota-anggota partai yang mendukung itu mengadakan konvoi dengan motor yang mengganggu itu ya, dengan ngeng 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 ngeng, bawa bendera kemana-mana dan memblokir jalan kemana-mana, banyak membuat anarkis, sehingga hal tersebut akan mengganggu misalnya sistem kampanye ke partai lain yang tidak melakukan hal yang sama. Dan akhirnya adu mulut kemudian bisa jadi kekerasan fisik karena terjadi konflik antar kelompok ya, yang tidak saling menyetujui antara cara kampanye partai satu dengan cara kampanye partai yang lainnya begitu, sehingga terjadi konflik kelompok. Ini masih banyak terjadi di Indonesia. Kemudian ada namanya konflik antar generasi. Setiap kurun waktu akan diisi oleh generasi yang berbeda-beda ya. Jadi mungkin saya generasi tahun 2000-an, ada teman-teman sekalian yang generasi tahun 90, ada yang teman-teman yang bergenerasi tahun 80-an gitu ya. Ada yang teman-teman bergenerasi tahun 2010 ke atas gitu ya. Jadi akan ada generasi-generasi tertentu dalam jenjang kehidupan bermasyarakat. Nah, kadangkala setiap generasi ya, pada kurun waktu tertentu terjadi perbedaan pemahaman nilai dan norma antara generasi muda dengan generasi tua. Misalnya dalam hal bermusik. Dulu apa ya, lagu-lagu tahun 90-an mungkin ya, itu lagu-lagunya liriknya sopan-sopan gitu ya, dan ngena gitu ya. Mereka based on reality life gitu ya, real life. Jadi mereka menulis lirik lagu itu berdasarkan pengalaman hidup atau gimana. Tapi kalau kita bandingkan dengan lagu-lagu zaman sekarang, yang penting bunyi, yang penting ada nadanya dan sebagainya. Nah, ketika orang generasi dulu di pertemuan dengan orang generasi sekarang misalnya ya, jika membahas masalah musik saja ya, mungkin akan ada pertentangan atau konflik atau tidak kesepahaman ya. Sering sekali seperti saya dan ibu saya mengenai musik ya. Jadi kan sekarang banyak sekali lagu-lagu tahun 80-an, tahun 90-an itu kan yang di-recycle ya, yang dibuat ulang, seperti lagunya Rinto Harahap, seperti lagunya Ebit. Itu kan di-recycle ulang ya, dinyanyikan ulang oleh musisi-musisi muda sekarang. Dan beda gitu loh. Jadi memang nadanya masih sama, tetapi mereka kan nggak sama persis. Kadang-kadang kalau saya muter lagu lama tetapi yang sudah versi baru seperti lagunya Iwan Fals yang dinyanyikan ulang oleh The Massive atau Noah dan sebagainya, itu saya kan, karena saya anak zaman sekarang gitu kan, saya sukanya lagu-lagu seperti itu yang baru di recycle, jadi saya kenal lagu lama. Tapi kalau orang tua saya yang dengarkan, dia akan marah-marah, ini lagu bagus-bagus dibikin seperti ini begitu ya, jadi begini, nggak apa namanya, nggak sesuai dengan adanya. Nah, dalam hal perkara seperti itu kita beda generasi gitu ya, jadi ada konflik. Gimana, kenapa sih mau ini suka-suka saya tapi saya nggak terima kalau misalnya lagunya dibikin seperti itu. Kadang-kadang ibu saya tuh bisa mengatakan hal seperti itu ketika saya memutar musik tetapi lagu lama yang di recycle ulang gitu. Jadi ketika hal-hal apa seperti itu bisa menjadi konflik ya. Nah, perbedaan ini tidak jarang menjadi sebuah sumber konflik sosial ya, sama seperti tadi yang saya contohkan. Misalnya contoh lain, reformasi beberapa saat lalu itu didengungkan masyarakat dengan diawali oleh gerakan mahasiswa, menjadi sumber konflik yang luar biasa. Jadi antara reformasi dan orde baru ya, tahun dulu orde baru itu kan zamannya orang-orang lama ya, jadi orang-orang yang pro dengan orde baru zamannya Pak Soeharto. Jadi kalau orang-orang dulu gitu zamannya Pak Soeharto itu mereka menerima dengan mentah-mentah kebijakan yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Tapi berbeda dengan mahasiswa karena beda generasi ya. Mahasiswa cenderung pengen bebas, pengen aspirasinya didengarkan, pengen perubahan-perubahan. Jadi karena negara Indonesia mereka memahami bahwa negara demokrasi, artinya segala sesuatu itu berasal dari rakyat. Segala sesuatu itu berasal dari rakyat, untuk rakyat. Jadi apapun yang
disampaikan oleh rakyat itu harus didengarkan, harus diterima. Tetapi berbeda dengan zamannya Orde Baru, sehingga mahasiswa tuh pengen ada perubahan gitu loh. Jadi sudah beda generasi itu, adalah antara generasi lama dan generasi mahasiswa yang menjadi generasi muda. Sehingga waktu itu terjadi konflik luar biasa dalam menentang adanya orang golongan tua menentang adanya reformasi, kemudian golongan mahasiswa itu menentang terjadinya rezim Orde Baru untuk segera diruntuhkan gitu ya, segera digulung gitu. Maka dengan itu, dengan jiwa dan semangat juang yang tinggi, generasi muda beringinan agar terjadi perubahan secara total dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. Tidak lagi hanya ada satu sumber keputusan dalam negara ini. Artinya penganutan sistem demokrasi itu harus benar-benar dijalankan. Ketika ada rakyat yang mengusulkan pendapat, menyampaikan aspirasinya, itu harus didengar, harus dipenuhi, dan harus tersampaikan, harus dirembuk bareng-bareng, tidak hanya langsung tiba-tiba tidak disetujui atau apapun itu. Nah, namun generasi tua yang sedang berkuasa tidak menginginkan hal tersebut. Tadi sudah saya contohkan, jadi ada perbedaan generasi. Yang satu menginginkan aturan-aturan lama yang tua-tua ya, itu yang masih digunakan, tapi yang muda-muda mereka sudah berpikir kritis, mengartikan arti demokrasi sebagai arti yang sebenarnya. Mereka tidak mau Orde Baru itu tetap dijalankan, tapi mereka menginginkan aspirasi-aspirasi rakyat melalui reformasi itu didengarkan. Nah, perbedaan nilai, kepemimpinan atau kekuasaan dan norma ya, bagaimana cara pandang untuk melaksanakan sebuah perubahan tentang tatanan politik menyebabkan terjadinya konflik antara generasi tua dan generasi muda. Generasi tua memang belum siap ya, cenderung belum siap dengan tuntutan generasi muda. Sedangkan generasi muda inginnya cepat-cepat supaya aspirasinya itu dikabulkan, ya, tuntutannya itu dilaksanakan, sehingga ya konflik terjadinya. Kemudian ini yang paling banyak terjadi di negara kita, yaitu konflik antar etnis, agama, dan golongan. Ya, sebagai konsekuensi negara yang memiliki kemajemukan ya, bermacam-macam masyarakat, rupa-rupanya gitu ya, budayanya, sukunya, bahasa, kebudayaan, dan sebagainya, itu sangat berpotensi sekali untuk terjadi konflik ya. Tetapi bila perbedaan pendapat dari pihak lain disikapi dengan sesuatu hal yang harus dilenyapkan, maka konflik itu akan berdampak fisik, pertikaian fisik seperti kelahi, perang, pembunuhan, dan sebagainya. Yang pertama, contoh konflik antar etnis. Ya, seperti kejadian di Sambas, Kalimantan Barat ya. Terjadi konflik antara etnis Dayak dan Madura. Pada dasarnya konflik itu bermula dari hal kecil ya, tetapi kemudian membesar ketika kubu Dayak itu solidaritasnya kuat, Madura juga begitu. Akhirnya mereka dari kubu Dayak bersatu, kubu Madura juga bersatu, saling melawan-melawan, akhirnya konflik terjadi yang tadinya bersifat individu menjadi konflik bersama ya, gitu. Nah, kalau misalnya tidak terselesaikan akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia, artinya orang-orang yang tidak bersalah itu akan menjadi korban. Kemudian contoh konflik antar pemeluk agama seperti yang ada di Ambon. Pada peristiwa tersebut dulu itu yang sempat memuncak ya, awalnya itu hanya dari konflik kecil antar kelompok, kemudian berkembang menjadi besar karena dari mulut ke mulut gitu ya, dipicu antara adanya sentimen agama. Di satu pihak, para penduduk asli berasal dari Ambon itu agamanya Kristen, sedangkan pihak lain yang penduduk pendatang, misalnya dari Sulawesi Selatan, rata-rata beragama Islam. Sehingga pada peristiwa tersebut terjadi konflik terbuka antara agama yang berbeda. Bahkan banyak orang dari luar Ambon datang untuk membela pihak yang berkonflik yang beragama sama dengan dia.
Jika konflik semacam ini tidak segera diselesaikan, akan sangat membahayakan bagi integrasi dan stabilitas bangsa dan negara. Karena memang orang Indonesia itu kalau jiwa persaudaraannya kuat, apalagi kalau sesama misalnya suku, sesama agama dan sebagainya ya. Tuh. Terus yang terakhir adalah konflik golongan, antar golongan. Konflik antar golongan itu biasanya terjadi antara golongan tertentu saja, seperti konflik antar partai peserta pemilu di Bali pada waktu itu ya, dapat menjadi contoh sebagai konflik antar golongan. Walaupun berhasil diredakan, tetapi hingga tidak membesar, namun pada konflik tersebut sudah memakan korban harta, benda, dan nyawa. Masih banyak konflik-konflik antar golongan lainnya, seperti konflik antar sopir angkutan, berebut penumpang atau berebut jalan gitu ya. Kemudian konflik masyarakat pedagang dengan preman dan sebagainya. Konflik antar golongan yang sangat besar pernah terjadi di Indonesia, yaitu terjadi pada saat pemberontakan PKI. Pemerintah dan masyarakat sadar bahwa golongan tersebut sangat berbahaya sehingga perlu ditolak keberadaannya. Nah, itu konflik antar golongan. Ya, selesai kita menjelaskan macam-macam konflik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau misalnya walaupun banyak sekali gangguan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup saja pertemuan pada malam hari dengan berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, selamat beristirahat.